Jadi ini part 2-nya, firman Allah tersebut terdapat dalam surat titik-titik ayat titik-titik yang mempertegas adanya hukum gravitasi di alam semesta dengan asumsi bumi bulat sempurna dan memiliki radius 6.400 km. Maka rapat massa dari bumi adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Anggap kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Karena bumi dianggap bulat sempurna, bentar. Oh ya, persamaan umum dari massa jenis atau rapat massa Rho sama dengan M per V, yaitu massa per volume. Volume bumi karena dianggap bulat sempurna, yaitu V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, massa bumi itu kan nggak diketahui tuh, tapi kita bisa mencari hubungan antara massa dengan massa jenis, yaitu M sama dengan Rho dikalikan V. Nah, sekarang kita mengetahui nilai percepatan gravitasi, dan nilai percepatan gravitasi G itu sama dengan G besar dikalikan M per R kuadrat, di mana G itu adalah percepatan gravitasi yang kita kenal, 9,8 meter per sekon kuadrat, sedangkan G besar itu adalah konstanta gravitasi universal, yang besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Sedangkan M besar itu adalah massa bumi, dan R itu adalah jari-jari bumi. Nah, maka dari sini kita peroleh nilai M besar atau massa bumi adalah GR kuadrat per G besar. Begitu. Nah, kan kita juga tahu tuh, M itu kan sama dengan Rho dikalikan volume. Maka GR kuadrat per G besar sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 dikalikan Rho. Begitu. Dari persamaan ini diperoleh nilai Rho sama dengan 3G per 4 pi G besar R. Begitu. Dengan mensubstitusikan nilai numerik, maka Rho sama dengan 3 kali 9,8 per 4 pi dikalikan G besar, itu nilainya adalah 6,67 dikalikan 10 pangkat min 11. Dan R itu harus dalam meter ya, yaitu sama dengan 64 dikalikan 10 pangkat 5. Diperoleh nanti hasilnya adalah 5,48 dikalikan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Gitu. Sehingga jawabannya yang B. Lanjut soal berikutnya. Pada bulan Ramadan, sedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Sebuah pesantren mempunyai program bagi-bagi sembako kepada masyarakat. Pada gambar di bawah ini, seorang petugas mengendarai sebuah mobil untuk membagikan sembako kepada masyarakat dengan rute sebagai berikut. Startnya di sini, ke sini, ke sini. Nah, gitu. Diagram vektor perpindahan kendaraan tersebut adalah, ini jawabannya jelas ya, yang A. Kalau kalian belum mengerti dari mana datangnya, mungkin bisa direview lagi bab vektornya. Jadi yang jelas perpindahannya ke sini dan resultannya ke sini, gitu. Jawabannya yang A. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah seorang santri dalam rangka menjaga kesehatan mulai melakukan lari pagi. Kecepatan lari santri tersebut awalnya terus meningkat, namun karena kelelahan, kecepatannya tetap. Diagram yang tepat untuk menggambarkan kecepatan dan kecepatan santri tersebut adalah, ini jawabannya yang C. Kalau kalian masih bertanya-tanya kenapa jawabannya C, kalian mohon sekali review tentang GLBB. Ya, tapi kalau kalian udah fasih, udah tahu, pasti kalian yakin jawabannya C. Begitu. Lanjut. Pada pelaksanaan ibadah haji, kita diwajibkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Proses tawaf dapat diibaratkan suatu benda yang berputar mengelilingi porosnya. Fenomena rotasi juga terjadi pada sebuah benda bermassa 5 kg yang diikat tali dan kemudian diputar vertikal dengan lintasan berjari-jari 1,5 meter. Kecepatan sudut putaran tetap yaitu 2 radian per detik dan G sama dengan 10 meter per detik. Tegangan tali pada saat benda berada di titik terendah.
Kita gambarkan titik terendah itu seperti ini ya. Ini misalkan pusatnya O, dan ini ada benda, masanya M sama dengan 5 kg, dan jaringnya adalah R sama dengan 1,5 meter. Dan karena pada titik terbawah, maka nilai T-nya ke atas ya. Dan dan arah gaya beratnya pasti ke bawah sebesar mg. Begitu. Karena benda bergerak melingkar, jangan lupa bahwa bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, yaitu ke atas. Besarnya adalah m omega kuadrat r. Nah, maka sigma F sama dengan m omega kuadrat r. T dikurangi mg sama dengan m omega kuadrat r. Maka nilai tekanan tali T adalah m dikalikan omega kuadrat r ditambah g. Begitu. M-nya adalah 5 kg dikalikan omega kuadrat. Omega kuadratnya adalah 2 kuadrat itu 4. Dikalikan R-nya adalah 1,5. Ditambah G-nya 10. Maka kita peroleh 16 kali 5 Newton sama dengan 80 Newton. Jawabannya yang A, begitu. Sebuah mobil bis massa 10.000 kg bertugas mengantarkan rombongan jemaah umroh ke bandara. Mobil bis tersebut mula-mula bergerak di jalan lurus dengan kecepatan 30 meter per detik. Untuk menghindari tabrakan, supir bus menginjak rem hingga dalam 20 detik bis berhenti. Besar gaya rem yang bekerja pada bis tersebut adalah titik-titik. Besar gaya rem bis, yaitu F, itu sama dengan M dikalikan A. Nah, karena ditanya besar, maka percepatannya saya ekspresikan positif aja ya. Maka M-nya adalah 10.000 kg, dan percepatannya adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Dengan 10.000 kalikan delta V 30 dikurangi 0 per delta T, yaitu 20 dikurangi 0. Maka kita peroleh 10.000 kalikan 3 per 2. Hasilnya adalah 15.000 Newton. Nah, jawabannya yang D. Begitu. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak bangunan dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar dan kecepatan awal 20 meter per detik. Jika ketinggian bangunan 45 meter dan G sama dengan 9,8 meter per detik, maka waktu yang diperlukan oleh batu hingga menyentuh tanah adalah titik-titik. Nah, maka di sini kita gambarkan dulu. Ini misalkan ada lantai. Oh, bentar. Nah, ini lantai seperti itu. Tingginya 45 meter. Lalu dilemparkan sebuah batu. Nah, dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per detik. Dan kemiringannya adalah theta sama dengan 30 derajat. Maka dengan penguraian vektor kita tahu bahwa ini V0Y dan ini adalah V0X. Misalnya V0Y kalian pasti bisa tahu sendiri, besarnya adalah 10 meter per detik. Dan misalnya V0X itu adalah 5 akar 3 meter per detik. Karena kita hanya akan mencari tahu waktu yang dibutuhkan batu hingga menyentuh tanah, maka kita hanya mementingkan si V0Y-nya ini aja. Kita tahu bahwa persamaan umum tinggi, yaitu Y, sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta T dikurangi setengah Kt kuadrat. Batu itu jatuh ketika Y-nya sama dengan 0. Dan Y0 itu adalah ketinggian awal batu, yaitu 45 meter. V0 sin theta T itu sama juga dengan V0Y, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dikalikan T, hasilnya adalah 10T. Kurangi setengah dikalikan G-nya itu 9,8 dikalikan T kuadrat. Maka kita peroleh 0 sama dengan 45 ditambah 10T kurangi 4,9 T kuadrat.
Dengan memfaktorkan nanti kita akan peroleh bahwa T-nya itu akan sama dengan 4,22 detik. Gitu. Sehingga jawabannya yang B. Tinjau sebuah planet yang dikelilingi oleh 2 buah bulan dengan massa yang sama. Jarak antara planet dengan bulan yang pertama adalah R dan jarak antara planet dengan bulan yang kedua adalah 2R. Maka gravitasi pada planet yang ditimbulkan oleh bulan yang kedua adalah Fg2 terhadap bulan yang pertama. Fg1 adalah, jadi saya gambarkan seperti ini. Misalkan ini ada planet begitu ya, ini P planet, lalu di sini ada bulannya merah. Jarak bulan 1 lah, ini saya namakan bulan 1. Jarak mereka berdua adalah F ya. Lalu ini ada bulan kedua, bulan kedua jaraknya adalah 2R begitu. Maka akan bekerja gaya gravitasi Fg2 dan ini adalah Fg1 gitu. Nah, besar Fg2 besar Fg2, oh iya, massa planet dan massa bulan itu sama, itu M. Ini M, ini M. M kecil, M kecil, M kecil. Misal gini, Fg2, nilai Fg2 itu pasti sama dengan G dikalikan M. Oh bentar, massa planet itu M besar. Gak diketahui di soal kalau dia itu sama. Jadi Fg2 itu sama dengan G dikalikan massa planet, itu M besar, dikalikan massa bulan kedua, itu M kecil, per kuadrat jarak antara mereka berdua, yaitu 2R dikuadratkan. Dan Fg1 sama dengan G besar dikalikan M besar dikalikan M kecil per kuadrat jarak mereka dua, yaitu R kuadrat. Kita bisa melakukan perbandingan Fg2 dibandingkan Fg1 di sini. Diperoleh G besar M kecil per 4R kuadrat dikalikan R kuadrat per G besar M kecil. Ini habis ya. Ini juga habis. Maka kita peroleh Fg2 banding Fg1 itu sama dengan 1/4. Maka kita peroleh Fg2 itu sama dengan 1/4 Fg1. Hingga jawabannya yang D. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam satu waktu, manusia dapat melakukan banyak hal, baik yang bermanfaat atau sebaliknya. Sangat merugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tinjau sebuah jam mekanik dengan massa G di jari R dan momen inersia D. Berapakah jari pada putaran jam tersebut agar momen inersianya menjadi 4 kali momen inersia sebelumnya? Saya misalkan momen inersia akhir, yaitu I aksen, sama dengan 4I. I ini adalah momen inersia awal. Kita tahu bahwa inersia sebuah partikel, yaitu I, itu sama dengan mR kuadrat. Ini persamaan umumnya. Nah, karena massa si partikel itu adalah G, maka I itu akan sama dengan G dikalikan R kuadrat. Begitu. Nah, saya misalkan juga, langsung masuk aja deh. Maka I aksen itu akan sama dengan M dikalikan R aksen dikuadratkan, begitu. Sama dengan 4 dikalikan M dikalikan R kuadrat, begitu. M-nya bisa kita coret, maka kita peroleh R aksen dikuadratkan sama dengan 4R kuadrat. Maka R sama dengan 2R. R aksen sama dengan 2R. Maka jawabannya yang C, begitu.
Jika benda dengan massa yang sama, yaitu 0,3 kg, berada pada jarak tertentu seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Resultan gaya gravitasi yang dialami oleh M1 disebabkan oleh M2 dan M3 adalah. Nah, ini gambarnya baik hati sekali, sudah digambarkan vektornya. Maka kita peroleh bahwa F itu sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F31 kuadrat. Tinggal kita mencari F21 dan F31-nya aja. F21 itu pasti G besar dikalikan M2 dikalikan M1 per R21 kuadrat. Sama dengan G dikalikan M2 dan M1 itu kan sama. Saya misalkan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M gitu. Maka ini adalah M dikalikan M. Hasilnya pasti adalah M kuadrat gitu. Sehingga menjadi F21-nya adalah G dikalikan M kuadrat per R21 kuadrat. R21 kuadrat itu adalah jarak antara M2 dengan M1, yaitu 0,4 meter kuadrat. 0,4 kuadrat. Lalu kita lanjut ke F31, yaitu G dikalikan M3 dikalikan M1 per R31 kuadrat. Hasilnya adalah G dikalikan M kuadrat per jarak antara M3 dan M1, yaitu 0,3 kuadrat. Begitu. Dari nilai F21 dan F31 bisa kita cari nilai F. F sama dengan akar dari G dikalikan M kuadrat per 0,4 kuadrat. Dikuadratkan lagi, tambah dengan G dikalikan M kuadrat per 0,3 kuadrat. Saya kuadratkan lagi. Maka ini sama juga dengan akar G M kuadrat dikuadratkan lagi dikalikan 1 per 0,4 dipangkatkan 4 ditambah 1 per 0,3 pangkatkan 4 gitu. Hasilnya adalah GM kuadrat dikalikan akar dari 1 per 0,4 pangkat 4 bentar. 1 per 0,4 pangkat 4 ditambah 1 per 0,3 pangkat 4 gitu. Hasilnya adalah GM kuadrat dikalikan 12,7483. Karena G itu nilainya 0,67 dikalikan 10 pangkat min 11 dan M kuadrat itu adalah 0,3 dikuadratkan, maka ini 12,7483. Tinggal dikali saja, nanti kita peroleh saya adalah 7,65 dikalikan 10 pangkat min 11 gitu. Ini saya apakan saja ya. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga jawabannya yang A. Kita lanjut. Oh bentar. Sebenarnya ada cara lain ya. Kalian bisa mensubstitusi nilai numeriknya dari awal. Karena nggak boleh pakai kalkulator juga. Lebih gampang kita mensubstitusi nilai numeriknya di awal, bukan di akhir sebenarnya. Jadi saya akan ulangi. Juga sebenarnya tadi saya ada kesalahan sedikit. Kita mulai dari GM kuadrat. Ini kan tadi kita peroleh G besar M kuadrat per 0,4 kuadrat kan. Nah, nilai M kuadrat itu kan sama juga dengan 0,3 kg dikuadratkan. Maka G dikalikan 0,3 kuadrat per 0,4 kuadrat. 0,3 kuadrat dibagi 0,4 kuadrat. Itu adalah 9 per 16. Maka F21 itu diperoleh adalah 9G per 16. Ini G ya.
Lalu kita lanjut ke G dikalikan M3 M1 per X31 kuadrat. G dikalikan M kuadrat per 0,3 kuadrat. Masanya itu M kuadrat 0,3 kuadrat. Maka G dikalikan 0,3 kuadrat per 0,3 kuadrat. Hasilnya adalah G. Gitu. Maka F sama dengan akar dari G kuadrat ditambah 9 per 16 G dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari G kuadrat buka kurung 1 ditambah 9 per 16 dikuadratkan. Nanti kita peroleh hasilnya adalah G akar dari 9 per 16 ditambah 1 itu akar A. Oh, nanti kita peroleh hasilnya adalah G akar 25 per 16 sama dengan 5 per 4 G. Sama dengan 5 per 4 dikalikan 6,67 dikalikan 10 pangkat min 11. Kita peroleh nilai F itu sama dengan 10 pangkat min 11. Hasilnya itu adalah bentar. Nah. Bentar. Oh, ada kesalahan di sini. 9 per 16-nya jangan lupa dikuadratkan ya, teman-teman. Jadi, ini 1 ditambah 1 kuadrat tambah 9 kuadrat per 16. 9 kuadrat itu kan 81 ya. Per 16 kuadrat itu 9 per 16. 256 begitu. Sehingga F itu sama dengan G akar diakarkan. Akar dari 337 per 256 begitu. Maka kita peroleh F itu adalah G dikalikan 337 akar 337 per 16. Sehingga nilainya sama dengan 7,65 kali 10 pangkat min 11 Newton. A ya. Sebuah benda dengan masa M sama dengan 0,5 kg terhubung dengan konstanta pegas K sama dengan 20 Newton per meter. Benda tersebut berosilasi dan amplitudenya adalah 3 cm sama dengan 0,03 meter. Hitunglah energi totalnya. Kita tahu bahwa jika sebuah pegas berosilasi maka energi totalnya yaitu U sama dengan setengah Kx kuadrat sama dengan setengah dikalikan 20 dikalikan 0,03 dikuadratkan. Maka energi totalnya kita akan peroleh hasilnya adalah 0,009 Joule. Suppose we have told that the acceleration of particle moving with uniform speed v in a circle with radius r is A sama dengan KR pangkat N per V pangkat N. Dengan K adalah konstanta yang tak berdimensi. Dengan mengetahui nilai M dan N dan menggunakan dimensi dari percepatan, jika K sama dengan 1, V sama dengan 10 meter per detik, dan radiusnya 2 meter, tentukanlah percepatan partikel. Kita dapat persamaan A sama dengan KR pangkat N per V pangkat N. Kita harus mencari tahu dahulu nilai N dan M-nya. Dengan cara apa? Dengan cara analisis dimensi. Kita tahu dimensi A itu adalah LT pangkat min 2 sama dengan R pangkat N. R pangkat N itu R pangkat N dikalikan V pangkat min M. Saya naikkan M-nya ke atas, jadi negatif. Dikalikan K. Maka LT min 2 sama dengan R pangkat N itu dimensi dari R itu adalah L. Akan menjadi L pangkat N
Dan dimensi V itu adalah LT min 1. Jangan lupa dipangkatkan min F. Maka kita peroleh LT pangkat min 2 itu sama dengan L pangkat N dikalikan L pangkat min M dikalikan T pangkat M. Nah, kita peroleh nanti LT min 2 sama dengan L pangkat N kurang M, T pangkat M. Kita peroleh persamaan N kurang M sama dengan 1 dan M sama dengan min 2. Karena M-nya min 2, maka kita bisa tahu bahwa nilai N itu sama dengan 1. F min 2, min 1. N-nya sama dengan min 1. Sehingga persamaan akhirnya menjadi A sama dengan K dikalikan R pangkat min 1 per V pangkat min 2. Sama dengan K dikalikan V kuadrat per R. Maka nilai A sama dengan K-nya itu 1, R-nya itu 2, maka 2, lalu V-nya itu 10 kuadrat. Sama dengan 100 bagi 2 adalah 50 meter per sekon kuadrat. Gitu. Tolong-menolong adalah akhlak yang sangat mulia. Salah satu pekerjaan yang dapat membantu orang lain adalah pemadam kebakaran. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas pada jarak D sama dengan 10 meter. Tugas tersebut mengarahkan seputaran air dengan sudut theta I sama dengan 45 derajat terhadap bidang datar. Jika kecepatan awal air adalah VI sama dengan 50 meter per detik, ketinggian air H saat mencapai gedung adalah titik-titik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita tahu bahwa D itu sama dengan 10 meter, theta I sama dengan 45 derajat, V0 sama dengan VI ya. VI sama dengan 50 meter per sekon. Yang ditanya adalah H. Kita tahu bahwa fungsi H terhadap D itu sama dengan D tan theta I dikurangi GD kuadrat per 2 VI kuadrat cos kuadrat theta I. Maka nilai H-nya itu sama dengan 10 tan 45 dikurangi 10 dikalikan 10 kuadrat per 2 dikalikan 50 kuadrat dikalikan cos kuadrat theta I. Cos kuadrat 45. Ini kita peroleh hasilnya 10 kurangi 10 kali 100 per 2 kali 50 kuadrat cos 45 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9,6 meter. Gitu. Lanjut. Terdapat miliaran objek luar angkasa selain bumi yang Allah ciptakan. Bumi hanya satu titik kecil saja. Jika suatu benda ingin dilemparkan dari bumi dan tidak kembali lagi ke bumi, kecepatan yang harus dimiliki objek tersebut adalah, ini kita bisa menggunakan hukum kekalahan energi, yaitu EM awal sama dengan EM akhir. Misalkan partikel bermasa M kecil dilemparkan ke atas bumi dengan kecepatan V. Maka benda itu akan memiliki energi kinetik sebesar setengah M kecil V escape dikuadratkan. Dan pada saat kondisi akhir, benda itu akan mendapat energi potensial gravitasi yang besarnya adalah G besar M kecil per R. Gitu. Nah, ini M kecilnya adalah massa partikel. Sedangkan M besarnya adalah massa bumi. Karena di kedua ruas ada M kecil, bisa kita coret. Maka V escape kuadrat itu sama dengan 2G besar M per R. Dan V escape-nya itu sama dengan akar 2G besar M per R. Dimana G besar itu adalah konstanta gravitasi universal. Dan M-nya itu adalah, M besarnya adalah massa bumi. Begitu. R-nya adalah jejari bumi. Nah, dari soal nomor berapa ya tadi?
nomor. Dari soal ini kan kita udah dapet tuh jari-jari bumi sama massa bumi berapa. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilai numeriknya. Nanti kalian akan dapat hasilnya adalah 11,2 km per jam. Sekian saja, mungkin mohon maaf kalau saya banyak salah dan kurangnya ketika mengajar. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa.